Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Aini serta teman-teman sekalian. Di sini kami dari kelompok 4 Kepemimpinan kelas G464 akan mempresentasikan terkait dengan gaya kepemimpinan. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada Eksan Rahmania, NPM 023, Namira, NPM 026, Radistiasi Dayu, NPM 029, dan yang terakhir ada Adika Pratama, NPM 033. Next. Jadi gaya kepemimpinan pada dasarnya mengandung pengertian sebagai suatu perwujudan tingkah laku dari seorang pemimpin yang menyangkut kemampuannya dalam memimpin. Perwujudan tersebut biasanya membentuk suatu pola atau bentuk tertentu. Next. Ada 4 macam-macam gaya kepemimpinan. Yang pertama yaitu demokrasi, kedua otoriter atau autokratik, ketiga partisipatif, keempat bebas tindak atau laissez-faire. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang gaya kepemimpinan demokrasi. Jadi gaya kepemimpinan demokrasi merupakan kemampuan mempengaruhi orang lain agar mau bekerja sama dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan cara berbagai kegiatan yang akan dilakukan ditentukan bersama antara pimpinan dan juga bawahannya. Menurut Susanti, indikator untuk mengukur gaya kepemimpinan demokrasi ini antara lain, yang pertama yaitu kemampuan mendorong para bawahan untuk menggunakan daya kognitif dan daya nalarnya dalam pemecahan berbagai masalah yang dihadapi. Yang kedua, mendorong penggunaan daya inovasi dan kreativitas dalam pelaksanaan tugas. Yang ketiga, pemimpin dan bawahan sama-sama terlibat dalam pengambilan keputusan atau pemecahan masalah. Dan yang keempat, hubungan antara pimpinan dan juga bawahan terjalin dengan baik. Untuk ciri-ciri gaya demokrasi ini, yang pertama yaitu wewenang pimpinan tidak mutlak. Dua, pimpinan bersedia melimpahkan wewenang kepada bawahan. Tiga, keputusan dan kebijakan dibuat bersama antara pimpinan dan juga bawahan. Empat, komunikasi berlangsung secara dua arah. Lima, pengawasan dilakukan secara wajar. Enam, bawahan diberi kesempatan untuk berprakarsa dan menyampaikan saran. Tujuh, tugas kepada bawahan lebih bersifat permintaan daripada instruksi. 8. Ujian dan kritik kepada bawahan diberikan secara seimbang. 9. Terdapat suasana saling percaya dan saling menghargai. Dan yang ke-10 yaitu tanggung jawab dipikul bersama dengan bawahan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang gaya kepemimpinan otoriter. Gaya kepemimpinan otoriter adalah gaya manajemen yang menumpukan proses decision making pada posisi kepemimpinan teratas. Artinya, pemimpin sebagai kepala dari organisasi adalah satu-satunya pihak yang memiliki kontrol untuk membuat semua keputusan strategis. Pemimpin biasanya jarang mempertimbangkan masukan dari anggota kelompok untuk membuat keputusan. Pemimpin memutuskan segala sesuatunya hanya berdasarkan pertimbangan pribadi. Kepemimpinan otoriter juga memiliki kontrol mutlak atas anggota yang dibawahinya. Itu sebabnya pemimpin sering memandang diri mereka seperti mesin mobil yang menggerakkan orang di bawah kendali atau perintah mereka. Maka dari itu, tidak sembarang orang bisa menjadi seorang pemimpin dengan menerapkan gaya kepemimpinan otoriter, karena kompetensi pemimpin menjadi kunci yang sangat berarti. Next. Adapun karakteristik gaya kepemimpinan otoriter. Yang pertama, tidak meminta atau menerima masukan dari orang lain untuk mengambil keputusan. Kedua, sosok pemimpin membuat semua keputusan dalam perusahaan, baik skala kecil maupun besar. Ketiga, pemimpin mengarahkan atau memberi mandat terkait semua metode, kebijakan, dan prosedur di tempat bekerja. 4. Anggota kelompok jarang dipercaya untuk membuat keputusan atau mengerjakan tugas penting. 5. Pekerjaan cenderung sangat terstruktur dan sangat kaku. 6. Kreativitas dan pemikiran out of the box cenderung tidak didukung. 7. Peraturan dijabarkan dan dikomunikasikan dengan jelas.
Selanjutnya ada gaya kepemimpinan partisipatif. Gaya kepemimpinan ini adalah gaya kepemimpinan yang dimana semua individu memiliki kekuasaan setara dalam proses pengambilan keputusan bersama, terlepas dari jabatan dan pangkatnya. Peran pemimpin di sini lebih sebagai moderator atau fasilitator untuk menawarkan bimbingan dan menjaga diskusi tetap seimbang dan terkendali. Dari situ, anggota diskusi saling berbagi ide, masukan, dan pendapat tentang bagaimana cara terbaik menyelesaikan masalah. Pemimpin setelahnya merangkum informasi dan ide dari kelompok untuk membuat keputusan sebagai kelompok. Suara terbanyak menentukan arah tindakan yang akan diambil perusahaan atau majority wins. Kelebihan gaya kepemimpinan ini adalah 1. Peningkatan produktivitas tim, 2. Melahirkan tenaga kerja yang aktif, 3. Meningkatkan loyalitas para anggota, 4. Menciptakan tim yang kuat, dan yang terakhir membuat anggota pengikut menjadi mandiri. Adapun kelebihan dan adapun kekurangannya. Kekurangan gaya kepemimpinan ini adalah 1. Pengambilan keputusan berjalan alot, 2. Konflik datang dari anggota yang tidak didengarkan, dan 3. Tidak cocok kala terjadi krisis. Ciri-ciri kepemimpinan partisipatif. 1. Budaya diskusi yang terbuka dan jujur. Sosok kepemimpinan partisipatif dengan tulus memancing pendapat dari anggota timnya untuk membantu mereka membuat keputusan. Setiap ide maupun masukan dipandang sebagai aset yang harus diizinkan mengalir dengan bebas dalam diskusi. 2. Menumbuhkan kepercayaan. Tidak seperti pemimpinan dengan gaya otokratis atau transaksional, pemimpin memainkan peran penting dalam menciptakan lingkungan yang menarik dan terbuka. Tujuannya agar setiap anggota merasa nyaman berdiskusi dan berbagi pendapat karena tahu akan ditanggapi dengan serius. 3. Penekanan pada moralitas dan nilai-nilai. Untuk memfasilitasi diskusi yang produktif, pemimpin partisipatif idealnya harus memiliki karakteristik serta keterampilan seperti berikut ini. 1. Approachable, 2. Bijaksana, 3. Open-minded, 4. Komunikatif, dan yang terakhir kompeten. Selanjutnya yaitu kepemimpinan gaya laissez-faire. Merupakan pimpinan ofisial. Pimpinan melimpahkan wewenang sepenuhnya kepada bawahan, dan karyawan menentukan sendiri kegiatan tanpa pengarahan, supervisi, dan koordinasi. Kemudian keputusan itu lebih banyak dibuat oleh para bawahan. Selanjutnya, kebijakan juga lebih banyak dibuat oleh para bawahan. Kemudian karyawan mengevaluasi pekerjaan sesuai dengan caranya sendiri. Selanjutnya, pimpinan hanya sebagai sumber informasi saja dan pengendalian minimal. Kemudian pimpinan hanya berkomunikasi apabila diperlukan oleh bawahannya. Selanjutnya, prakarsa selalu datang dari bawahan dan hampir tidak ada pengarahan dari pimpinan. Kemudian tanggung jawab keberhasilan organisasi dipikul oleh orang per orang. Next. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri dari gaya laissez-faire. Yang pertama, pimpinan melimpahkan sepenuhnya kepada bawahan. 2. Keputusan dan kebijakan lebih banyak diserahkan kepada bawahan. 3. Pimpinan hanya berkomunikasi apabila diperlukan oleh bawahan. 4. Hampir tidak ada pengawasan. 5. Memprakarsa selalu datang dari bawahan. 6. Hampir tidak ada pengarahan dari pimpinan. 7. Kepentingan pribadi lebih dominan daripada kepentingan kelompok. 8. Tanggung jawab dipikul oleh orang per orang. Next. Jadi kesimpulan dari presentasi kelompok kami yaitu pada intinya gaya kepemimpinan adalah sebuah pola perilaku seorang pemimpin untuk mempengaruhi orang lain sehingga membentuk kondisi sesuai dengan yang diinginkan oleh pemimpin agar untuk mencapai tujuan organisasi.
Ya, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Apabila teman-teman ada pertanyaan, sanggahan, atau pendapat, silakan berkomentar pada halaman komentar yang tersedia pada halaman YouTube dan akan didiskusikan pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.